Hai kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Nathan Simatupang. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi batasan, toleransi, dan kesesuaian. Langsung saja. Di sini mata kuliahnya adalah desain komponen mesin. Batasan, toleransi, dan kesesuaian. Pendahuluannya pengertian dari batasan, toleransi, dan kesesuaian. Batasan, toleransi, dan kesesuaian. Toleransi adalah selisih antara batas ukuran maksimal dan minimal yang diperbolehkan pada suatu komponen. Tujuan dari toleransi yang pertama adalah kesesuaian fungsi. Toleransi membantu memastikan bahwa setiap komponen akan pas dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam sistem mesin secara keseluruhan. Yang kedua, fungsi dari tujuan toleransi adalah pengendalian biaya. Mengatur toleransi yang tepat dapat menghindarkan dari biaya produksi yang tinggi. Toleransi yang terlalu ketat bisa meningkatkan biaya produksi, sedangkan toleransi yang terlalu longgar bisa menyebabkan kegagalan produk atau penurunan kualitas. Tujuan toleransi yang ketiga adalah interchangeabilitas. Dengan toleransi yang standar dan konsisten, komponen dapat diproduksi secara massal dan saling ditukar atau interchangeable tanpa memerlukan penyesuaian khusus. Toleransi dan kesesuaian desain. Ada 3 jenis. Yang pertama itu analisis ketepatan. Desainer harus melakukan analisis mendetail mengenai beberapa ketat toleransi yang diperlukan untuk setiap dimensi komponen berdasarkan fungsinya dan interaksinya dengan komponen lain. Yang kedua, standarisasi. Penggunaan standar industri dalam menetapkan toleransi seperti ISO dan ANSI membantu dalam memastikan kualitas dan keseragaman komponen yang diproduksi. Yang ketiga, teknik pengukuran dan verifikasi. Menggunakan teknik pengukuran yang tepat dan alat ukur yang akurat sangat krusial untuk memastikan komponen yang diproduksi berada dalam toleransi yang ditentukan. Kesesuaian dalam proses manufaktur. Yang pertama adalah pemilihan proses. Proses manufaktur yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan toleransi yang diinginkan. Beberapa proses mungkin lebih baik dalam mencapai toleransi yang lebih ketat daripada yang lain. Yang kedua, pengendalian kualitas. Proses pengendalian kualitas yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa setiap komponen yang diproduksi memenuhi standar toleransi yang ditentukan. Melalui penelitian ini, kita dapat melihat bahwa perancangan toleransi dan kesesuaian desain komponen mesin tidak hanya mempengaruhi fungsi dan kinerja akhir produk, tetapi juga efisiensi biaya dan kualitas produksi secara keseluruhan. Termasuk kepada yang kedua, yaitu sistem batasan. Dalam konteks desain teknik dan manufaktur sering merujuk pada himpunan aturan atau batasan yang didefinisikan untuk menjamin bahwa suatu produk atau komponen memenuhi spesifikasi tertentu yang diinginkan. Sistem batasan ini sangat penting dalam mendesain komponen mesin untuk memastikan bahwa semua aspek dari desain memenuhi kriteria operasional, fungsional, dan produksi. Berikut ada beberapa aspek penting dari sistem batasan. A. Batasan fungsional. Batasan fungsional berkaitan dengan cara komponen atau produk harus beroperasi, termasuk hal-hal seperti yang pertama, kecepatan maksimum dan minimum, beban maksimum yang dapat ditanggung, rentang suhu operasi, ketahanan terhadap lingkungan seperti korosi, kelembapan, atau radiasi. Kemudian yang B adalah batasan material. Ini adalah batasan yang berkaitan dengan jenis bahan yang digunakan dalam pembuatan komponen, meliputi sifat mekanik, bahan seperti kekuatan, kekerasan, elastisitas, kemudian kompatibilitas kimia bahan, kemudian pembatasan berat atau densitas,
Kemudian batasan material. Batasan ini berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasan proses manufaktur yang digunakan untuk membuat komponen, termasuk proses yang tersedia dan keterbatasan teknisnya, misalnya presisian mesin CNC, batasan cetakan, injeksi plastik, kemudian biaya dan waktu produksi, kemudian kuantitas produksi atau massal versus produksi batch kecil. Kemudian yang batasan regulasi dan standar. Komponen mesin sering harus dirancang untuk memenuhi standar industri dan regulasi yang berlaku, seperti standar keselamatan, persyaratan sertifikasi, serta norma lingkungan. Kemudian batasan kinerja. Ini mencakup batasan yang berkaitan dengan output atau kinerja yang diharapkan dari suatu komponen atau sistem, seperti efisiensi energi, output daya, keandalan, dan durasi hidup. Kemudian yang ketiga, toleransi. Toleransi desain pada komponen mesin adalah batas-batas variasi yang diizinkan dalam dimensi dan geometri komponen tersebut. Ada faktor yang mempengaruhi penentuan toleransi desain komponen mesin. Yang pertama itu fungsi komponen, yang kedua proses manufaktur, yang ketiga bahan baku, yang keempat adalah biaya produksi. Kesesuaian merupakan penilaian apakah desain yang dibuat memenuhi semua spesifikasi dan kebutuhan fungsional serta mematuhi batasan yang ada seperti biaya produksi dan material. Contohnya, perusahaan X ingin merancang dan memproduksi sebuah poros penggerak untuk digunakan dalam sistem transmisi otomotif. Poros ini harus mampu menahan beban torsi yang tinggi, memiliki kausan yang minimal, dan cocok dengan komponen lain dalam sistem transmisi. Tinjauan desain, dimensi, dan toleransi. Dimensi dan toleransi. Dimensi poros dihitung berdasarkan beban yang diperkirakan dan toleransi ditentukan untuk memastikan pas dan fungsi dengan komponen lain. Yang kedua, material. Baja badan tinggi dipilih untuk kekuatan dan daya tahan. Yang ketiga, proses pembuatan. Diputuskan bahwa poros akan diproduksi dengan menggunakan proses pemutar atau pemotong, turning, dan kemudian dikeraskan melalui proses heat treatment untuk meningkatkan kekuatan. Kemudian keempat, kompatibilitas dengan komponen lain. Desainer harus memastikan bahwa poros dapat bekerja dengan baik dengan bantalan dan roda gigi yang ada. Yang kelima, biaya dan produksi. Biaya material dan proses manufaktur diestimasi untuk memastikan bahwa poros dapat diproduksi dalam budget yang telah ditentukan. Sekian dari apa yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan baik terima kasih.